warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Wakaf Podcast Kebaikan Wakaf untuk Peradaban Madani. Kali ini bersama saya Iva sebagai host Wakaf Podcast episode ketiga. Pada episode kali ini, insya Allah kita akan banyak berdiskusi mengenai gerakan Green Wakaf. Nah, kali ini kita ditemanin sama narasumber kita, yaitu Dr. Lisa Listiana, selaku founder dan direktur dari WASITS, sekaligus koordinator dari proyek Green Wakaf ini, teman-teman. Nah, kita sapa dulu nih Mbak Lisa. Assalamualaikum, Mbak Lisa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Iva? Alhamdulillah sehat. Mbak Lisa, gimana kabarnya, Mbak? Alhamdulillah sehat. Oke, baik. Alhamdulillah. Nah, teman-teman, berbicara mengenai proyek Green Wakaf, mungkin sedikit overview dulu nih untuk teman-teman yang belum familiar. Jadi pada 23 Agustus kemarin, WASITS bersama dengan beberapa stakeholders itu meluncurkan gerakan Green Wakaf atau wakaf hijau seperti itu. Nah, jadi Green Wakaf ini lahir berangkat dari keprihatinan untuk menghijaukan 14 juta hektar lahan kritis dan sangat kritis di Indonesia. Adapun proyek ini menggunakan model pembiayaan berbasis Islamic Social Finance, spesifiknya yaitu wakaf, begitu ya Mbak ya. Nah, ini sangat menarik ya teman-teman untuk kita ulik bareng-bareng bersama dengan koordinator gerakan Green Wakafnya langsung, yaitu Mbak Lisa. Nah, mungkin untuk sebagai awalan kita bisa elaborasi lagi nih bersama dengan Mbak Lisa. Mungkin Mbak Lisa bisa ceritakan dulu bagaimana sih cerita lahirnya gerakan Green Wakaf ini atau wakaf hijau ini dan kenapa gerakan ini hadir seperti itu. Silakan. Baik, terima kasih Iva ya atas waktunya. Saya ingin menyapa dulu teman-teman selamat sore waktu Depok. Semoga sehat-sehat dimanapun berada ya. Jadi saya ingin sekilas flashback ya terkait sama Green Wakaf. Jadi sebenarnya Green Wakaf ini atau kita sebutnya gerakan wakaf hijau atau penghijauan ya. Ini diinisiasi oleh guru kita bersama ya, Ustadz Muhaimin Iqbal. Jadi awal ceritanya kalau kita mau tarik lagi ke belakang sebenarnya kalau dari WASIT sendiri waktu itu kita di WASIT itu ada diskusi ya terkait dengan hari ini kan teman-teman di Indonesia ini terkait dengan pangan dan juga energi ini kan kita masih banyak import ya gitu, dan apalagi energi hari ini gitu. Dan kebetulan juga saat ini undang-undang terkait dengan EBT atau energi baru dan terbarukan ini masih digodok gitu di DPR gitu. Jadi waktu itu sebenarnya saya tuh kepikiran ya bahwa wakaf itu kalau hari ini kan teman-teman praktisi perwakafan mengkampanyekan wakaf produktif gitu, betul gitu ya. Itu satu hal yang memang sangat penting gitu. Nah, ada juga yang harus kita menuju ke sana teman-teman, itu wakaf strategis gitu. Jadi awalannya itu waktu itu dari situ gitu. Kita coba menuangkan dalam bentuk tulisan waktu itu di Republika ya terkait dengan bagaimana agar wakaf ini masuk ke sektor-sektor strategis gitu. Sebenarnya kalau dari personal concern gitu ya, karena dulu saya alhamdulillahnya dapat kesempatan untuk magang dan juga bekerja selama 4 tahun di perusahaan migas gitu. Jadi bagi saya tuh ada personal concern bahwa iya ya, kenapa sih Indonesia dengan sumber daya yang sebegitu besar itu masih belum bisa ya mandiri energi gitu. Jadi awalnya kalau dari saya personal concern di situ gitu ya. Terus saya ngajak diskusi teman-teman di WASIT gitu. Terus kita sepakat oke, gimana kalau kita kan namanya wakaf center ya. Jadi dan visi kita adalah menjadi pusat pengkajian wakaf secara strategis gitu. Makanya kita ingin mendorong bagaimana agar wakaf ini benar-benar masuk ke sektor-sektor strategis. Nah, akhirnya karena tadi ya case-nya EBT lagi dibahas juga di DPR, terus memang juga ada personal concern di situ. Terus tulisan juga alhamdulillah waktu itu tersampaikan ya di media. Akhirnya kita follow up, oke, gimana kalau kita dari official WASIT ya, ini kelembagaan WASIT, kita kirim masukan ke komisi terkait gitu. Nah, alhamdulillahnya kita waktu itu kirim masukan gitu ya terkait dengan bagaimana agar wakaf ini bisa masuk ke sektor strategis khususnya EBT gitu. Nah, terus kita follow up, alhamdulillahnya di feedback dengan baik. Lalu kita bikin audiensi. Habis itu kita bikin FGD. Nah, di FGD tersebut kita mengundang Ustadz Muhaimin Iqbal
di FGD tersebut beliau memaparkan tentang konsep Green Wakaf ini gitu. Jadi sebenarnya Green Wakaf inisiatornya beliau dan sudah berjalan atau sudah official memang launchingnya 22 Agustus ya, karena kita di Wasit mendorong untuk bisa official launching gitu, agar apa? Agar lebih banyak orang yang dengar konsep yang sangat menarik ini gitu ya. Nah, tapi sebenarnya Ustadz Iqbal dan tim itu sudah bekerja di lapangan atau sudah memulai riset dan aktivitas ini sebenarnya sudah 2 tahun ke belakang gitu. Dan sempat konsep Green Wakaf ini juga disampaikan kalau di Saudi sekarang ada namanya Green Saudi Initiative ya. Jadi sempat juga berkomunikasi dengan pihak Saudi yang ada di Jakarta gitu. Jadi intinya kalau kita flashback ke belakang dari situ tuh ceritanya gitu. Jadi ketika kita bikin FGD, kita mengundang Ustadz Iqbal menyampaikan tentang konsep Green Wakaf. Nah, kita di Wasit cocok banget nih gitu. Akhirnya gimana kalau kita launching secara official gitu. Jadi alhamdulillahnya bersamaan dengan peringatan 17 Agustus ya, waktu itu bulan Agustus, selalu juga tahun baru Islam Muharram, jadi pas banget kita launching di 22 Agustus sekaligus peringatan hari kemerdekaan dan peringatan tahun baru Islam. Untuk apa? Untuk kita ingin mengkampanyekan bahwa wakaf ini teman-teman tidak hanya 3M gitu ya, tapi wakaf ini bisa masuk ke sektor strategis dan sangat bisa menjadi solusi dari permasalahan kita hari ini. Apa itu permasalahannya? Permasalahan kita hari ini adalah terkait dengan isu ini ya, perubahan iklim, climate change, yang dari Oktober-November ini lagi ada KTT tingkat tinggi terkait dengan bagaimana kondisi bumi kita yang hari ini tidak baik-baik saja, dan itu membutuhkan way out atau jalan keluar gitu ya, solusinya apa nih gitu. Nah, kita di Green Wakaf ini fokus kita adalah menanam, teman-teman menanam pohon gitu. Nanti mungkin kita bisa elaborasi lebih lanjut ya, tipe pohon apa yang kita tanam, tapi pada intinya fokus kita adalah ingin memperbaiki kondisi bumi, kondisi alam gitu ya, dengan cara apa? Dengan cara kita menanam pohon gitu. Mungkin itu elaborasi awal dan sekilas historinya IPA terkait sama Green Wakaf. Oke, baik. Yang menarik sekali tadi teman-teman, kita sudah dengerin mengenai latar belakang begitu ya, lahirnya gerakan ini. Berarti dari personal concern ya Mbak Lisa ya, terkait dengan potensi SDA Indonesia yang sangat besar tapi belum bisa mandiri energi. Kemudian juga dibarengi dengan ada undang-undang EBT juga yang lagi hype ya, sama isu climate change yang juga jadi concern di seluruh dunia seperti itu ya. Oke, jadi ada juga sempat disinggung sama Mbak Lisa bahwa ada FGD ya kemarin dilaksanakan untuk project ini. Nah, mungkin bagaimana tuh Mbak skema kolaborasi antara project ini dengan lembaga-lembaga lain begitu? Sudah collab dengan lembaga apa saja dan bentuk kerjasamanya itu apa aja? Ya, jadi alhamdulillahnya untuk saat ini kita ada beberapa partner strategis dari gerakan Green Wakaf di Indonesia. Kita ada dengan BWI ya, dengan Badan Wakaf Indonesia, lalu dengan salah satu nazir yang sudah terdaftar di BWI juga, Sinergi Foundation, lalu dengan Visi Peradaban Foundation, yayasan yang memang menjadi selama ini menjadi afiliasi ataupun kita di Wasit kan salah satu attach-nya ke Yayasan Visi Peradaban Foundation gitu ya. Jadi untuk saat ini untuk partner strategis yang existing itu, tapi beberapa kita saat ini sedang menjajaki juga kerjasama dengan UNDP, dengan BI gitu ya, sedang menjajaki potensi kerjasama dengan PP Muhammadiyah, dengan Green Generation gitu. Jadi intinya kita sangat open juga dalam kesempatan kali ini ingin mengundang ya teman-teman yang mendengarkan podcast kali ini, bahwa kita di Gerakan Green Wakaf sistemnya sangat open dengan opsi ataupun kemungkinan kolaborasi dari berbagai komunitas ataupun para aktivis, khususnya dari 3 nih teman-teman aktivis penggiat perwakafan gitu ya, aktivis lingkungan ataupun penggiat renewable energy gitu. Jadi kita bisa berkolaborasi bersama dan untuk menggerakkan gerakan Green Wakaf ini. Oke, jadi sudah kolaborasi ya dengan berbagai lembaga begitu ya. Nah, kemudian terkait dengan teknis Green Wakafnya sendiri ya, saya jujur juga sangat berminat nih Mbak untuk ikut di project ini. Nah, mungkin Mbak Lisa bisa jelasin juga ke teman-teman pendengar untuk fokus tanaman Green Wakaf ini kan tamanu ya Mbak ya. Kenapa tamanu seperti itu? Mungkin itu dulu.
Iya, jadi gini teman-teman, ini paling sering ya ditanyakan kenapa sih nanamnya Tamanu gitu ya. Jadi kalau kita di Green Wakaf ini pengen tadi ya, yang pertama kita pengen menjadi salah satu solusi untuk perbaikan bumi kita gitu dengan cara menanam pohon gitu. Nah, pohon apa yang kita tanam setelah melalui berbagai riset, ternyata ada satu tanaman nih teman-teman yang dia punya banyak sekali kebaikan gitu. Nah, kita fokus namanya Tamanu atau tanaman nyamplung ya. Jadi sebenarnya tanaman ini dulu sudah sempat diperkenalkan oleh para wali, dan ternyata kenapa tanaman Tamanu ini teman-teman dia ada beberapa alasan ya kenapa kita menanamnya baru satu, karena kita pengen membangun industri teman-teman dari hulu ke hilir gitu. Jadi biar kita fokus, kita menanam satu jenis tanaman dulu gitu. Nah, kenapa tanaman ini jatuh kepada Tamanu gitu ya, karena alasannya diantaranya adalah Tamanu ini teman-teman bisa ditanam di lahan tadi yang sempat disampaikan sama Iva, ada lahan kritis dan sangat kritis. Dan di Indonesia saat ini ada sekitar 14 juta lahan kritis dan sangat kritis gitu ya, yang itu tidak semua tanaman bisa tumbuh di situ. Nah, Tamanu ini adalah tanaman yang dia bisa tumbuh di lahan yang kondisinya kurang subur gitu ya. Jadi tidak akan berkompetisi atau rebutan sama tanaman pangan teman-teman ya gitu. Jadi nah dari 14 juta ini setelah di studi lebih lanjut gitu ya, ada sekitar 40% atau ekuivalen dengan 5,6 juta lahan yang dia bisa atau cocok ditanami oleh Tamanu ini gitu. Nah, terus yang kedua, selain Tamanu ini bisa ditanam di lahan-lahan yang tadi ya di kritis dan sangat kritis itu, Tamanu ini juga teman-teman bisa menghasilkan satu buah yang buah itu ketika diolah dia bisa menjadi multiproduk gitu. Multiproduknya itu dia bisa diolah jadi bahan bakar gitu ya, fuel, ataupun bisa juga menjadi bahan baku untuk wellness industry atau industri farmasi ataupun juga industri ini teman-teman cat ya. Dan juga dia bisa limbahnya itu nantinya bisa juga menjadi bahan berprotein tinggi yang dia cocok untuk dikonsumsi oleh ternak gitu. Jadi Tamanu ini ketika dia diolah dia bisa menjadi produk-produk yang bernilai tinggi gitu. Itu alasannya kenapa kita fokus di Tamanu. Oke, I see. Jadi untuk Tamanu ini berarti bisa tumbuh ya di lahan yang kurang subur, itu sangat menarik. Menarik banget. Dan targetnya juga tadi yang dibilang Mbak Lisa itu ingin membangun industri Tamanu ini ya dari hulu ke hilir kayak gitu. Sampai ada produk turunan juga dari Tamanu, yaitu buahnya itu bisa diolah jadi berbagai produk ya. Tadi fuel atau kosmetik juga bisa ya Mbak ya? Betul, iya. Dan pohonnya sendiri juga nanti dia cocok juga teman-teman untuk budidaya lebah gitu ya. Jadi bisa juga pohonnya dijadikan untuk budidaya lebah juga. Oke. Nah, berangkat dari situ, mungkin untuk teman-teman yang tertarik nih untuk ikut menanam produk ini atau tanaman Tamanu tadi, teknisnya seperti apa ya Mbak? Mungkin dari Green Wakaf sendiri itu bagaimana untuk bisa mendampingi kita yang tertarik bergabung di proyek ini? Oke, teman-teman. Jadi sebenarnya ada beberapa opsi untuk bekerja sama, berkolaborasi ya. Kalau bagi teman-teman yang lembaganya ingin bekerja sama, itu kita bisa ada nanti teman-teman boleh mampir di Instagram kita ya, Green Wakaf Official. Jadi di situ ada Linktree, teman-teman bisa pilih di situ. Ada opsi untuk kerjasama lembaga. Jadi kalau teman-teman merasa ini cocok nih sama lembaga kita, bisa dikerjasamakan secara ofisial, itu bisa ya nanti akan ditindaklanjuti oleh tim Green Wakaf. Atau kalau teman-teman secara individual nih, saya pengen ikut menanam gitu ya, jadi teman-teman nggak harus dari lembaga untuk bisa ikut menanam, bisa individual masing-masing dari kita menanam. Misalkan di depan rumah kita nih ada lahan kosong gitu ya, kita bisa menanam, kita bisa menyediakan bibitnya secara gratis teman-teman. Jadi karena bibitnya ini diwakafkan, jadi teman-teman tinggal menginformasikan. Ada formnya juga ya, kalau nanti teman-teman masuk ke Linktree-nya Green Wakaf, itu teman-teman mengisi data kontak teman-teman ya, nama, nomor yang bisa dihubungin, dan kita butuh 3 informasi teman-teman. Yang pertama lokasinya di mana, atau pakai Google Map ya, jadi kita butuh titik koordinatnya itu di mana. Lalu yang kedua tadi selain lokasi dan koordinatnya, itu kita butuh status lahannya teman-teman gitu, karena kita pengen
bibit yang kita berikan itu ditanam di lahan yang memang dia aman ya secara hukum gitu. Jadi bukan tanah sengketa atau bukan tanah yang intinya untuk meminimalisir sengketa di masa mendatang gitu. Jadi kita mendata lokasi mapnya, terus status lahannya gitu. Nah, mungkin sedikit kalau teman-teman bertanya kenapa ya butuh lokasi itu gitu ya, karena ini nanti mungkin perlu ada ini ya diskusi lanjutan gitu ya di sesi yang terpisah terkait sama bahwa kita ada kerjasama nih Green Wakaf dengan IBF Net gitu ya. Intinya kita akan teman-teman menghitung serapan karbon dari pohon yang kita tanam ini gitu ya, sehingga nantinya bisa dikredit. Hari ini kan kalau teman-teman pernah dengar ada carbon trading, nah kita mau ada jual beli karbon ya. Intinya kita pengen memperhitungkan berapa sih kontribusi dari pohon yang kita tanam ini, berapa banyak dia menyerap atau mengkredit karbon gitu, sehingga itu bisa menjadi fresh money gitu ya, yang bisa digulirkan kembali untuk menanam lebih banyak pohon gitu, Iva. Oke Mbak. Oke, jadi kalau untuk teknisnya nanti teman-teman yang tertarik bisa langsung cek di IG-nya ya @greenwakafofficial begitu ya. Terus nanti akan disediakan bibitnya secara gratis. Nah Mbak, kalau misalnya saya ini kan agak jauh ya Mbak ya di Sulawesi. Nah nanti tuh untuk misalnya teman-teman yang posisinya jauh dari Jabodetabek itu seperti apa Mbak? Apa dikasih bibitnya juga atau bijinya? Dan apakah ada pendampingannya gitu Mbak untuk pengolahannya nanti, penanamannya? Iya. Jadi gini, kalau untuk yang lokasinya di Jabodetabek, kita ada sekitar 8.000 bibit yang siap tanam ya. Jadi macam-macam nih, ada yang sudah berukuran 1,5 meter gitu ya, ada yang masih di pot kecil-kecil gitu, yang dia siap ditanam di tanah gitu. Tapi kalau untuk yang di luar Jawa, dan jumlahnya tidak besar ya, mungkin kalau misalkan Iva ada lahan 10 hektar gitu mungkin bisa dikirimkan gitu ya. Kalau misalkan personal masing-masing kita gitu ya, gitu dari kita sih nyaraninnya lebih aman tuh pakai biji. Jadi biji dikirim gitu, nanti kita bisa kirim kasih link tutorialnya untuk gimana cara menanam biji itu gitu. Tapi kalau misalkan katakanlah Iva nih mau sama-sama, kita nanti rencananya akan ada ini teman-teman, akan ada campaign juga ya. Jadi bisa juga nih opsi lain selain teman-teman menanam di rumah, kita nanti lagi mendata nih saat ini lahan-lahan yang kita bisa kerjasamakan gitu ya. Nanti kita akan menanam di lahan tersebut gitu. Jadi teman-teman bisa berkontribusi dalam bentuk wakaf uang gitu ya. Nanti bisa transfer ke rekening yang nanti akan diinformasikan dalam tim-tim tersebut gitu. Jadi menanamnya di satu lokasi yang itu jadi ada yang membantu menanamkan gitu. Kalau misalkan teman-teman kan nggak semua kita kan suka nanam gitu ya. Jadi tapi kalau misalkan teman-teman emang mau nanam sendiri, bisa nanti informasikan tadi yang 3 data tadi, nanti kita bisa kirim apakah dalam bentuk biji ataupun bibit yang sudah tumbuh gitu. Oh, berarti nanti selain kita bisa nanam sendiri juga rencananya akan ada ini ya, kayak pusat penanamannya gitu ya Mbak? Ya, kita lagi mendata nih lahan-lahan yang bisa dikerjasamakan untuk semacam pilot project ya gitu. Penanaman tamannya ini. Oke, baik. Nah, jadi untuk teman-teman nanti yang mau menanam juga, yang berkontribusi di project ini akan di-provide juga ya Mbak link tutorialnya. Misalnya teman-teman masih belum berpengalaman juga dalam penanaman, nanti bisa ikuti link tutorialnya seperti itu. Oke. Tadi juga sempat di-mention sama Mbak Lisa terkait dengan campaign Green Wakaf ya. Untuk sejauh ini Mbak, selama beberapa bulan berjalan, apa aja sih Mbak tantangan dari pelaksanaan Green Wakaf ini gitu, dan mungkin kedepannya ada perkiraan tantangan-tantangan apa aja nih yang bakal dihadapi dalam pengembangan proyek Green Wakaf ini? Iya, jadi untuk kita launching kan bulan Agustus, September, Oktober, November. Jadi 3 bulan ini sebenarnya kita lagi mencoba membangun sistem dari timnya gitu ya. Jadi kita kemarin open recruitment, terus kita mulai mengaktifasi media sosial kita, terus kita juga
kegiatan, webinar kolaborasi, ataupun misalkan ada Q&A terkait dengan Green Wakaf gitu ya. Jadi kita sedang saat ini fasenya fase membangun awareness nih teman-teman ke teman-teman, ke masyarakat gitu ya, bahwa oh ada loh ini gerakan Green Wakaf gitu. Jadi memang fasenya untuk saat ini kita sedang membangun awareness dan memperkenalkan kepada teman-teman apa itu Green Wakaf, kenapa Tamanu gitu ya yang ditanam, dan apa saja produk-produk turunan dari Tamanu gitu. Karena kita tadi ya kita pengen membangun industri dari hulu ke hilir gitu. Jadi memang kita sedang mencoba mengembangkan sistemnya agar ketika orang tuh tanya. Ini Iva, kita alhamdulillahnya beberapa waktu yang lalu baru dapat approval dari Badan POM untuk salah satu produk turunan Tamanu, bentuknya krim anti aging gitu. Nah, ini saat ini alhamdulillahnya sudah ada nih produknya, udah dapat Badan POM juga. Jadi kita sekarang lagi mengembangkan untuk packagingnya. Nah, tantangannya apa ya? Kalau tadi ditanya, memang salah satu yang paling menantang itu sama ya di wakaf juga, itu memang tentang literasi dan awareness gitu. Jadi sebenarnya sosialisasi ya orang agar tahu apa itu Green Wakaf dan bagaimana agar bisa ikut berkontribusi, karena kan sebelum kita mau mengajak orang untuk kontribusi kan orang perlu tahu dulu ya apa sih urgensinya gitu. Jadi mungkin memang saat ini fasenya sih di fase sedang sosialisasi gitu, dan kalau ditanya tantangannya apa, mungkin lebih ke ini ya, lebih ke memperkenalkan hal baru. Itu kan sesuatu yang ini ya, ya punya tantangan tersendiri lah ketika kita memperkenalkan. Karena gini, top of mind-nya orang tuh ketika di masyarakat umum ya, ketika ngomongin wakaf kan 3M ya, masjid, musola, madrasah gitu kan. Nah ketika Green Wakaf, apa sih Green Wakaf gitu. Jadi memang ada ya tantangan tersendiri ya ketika harus menjelaskan satu konsep kepada orang yang baru pertama dengar apa itu konsep Green Wakaf begitu. Tapi alhamdulillahnya saya ini yang bersyukur sekali gitu, teman-teman yang bergabung di tim Green Wakaf ini anak-anak muda, teman-teman yang semangat gitu ya untuk kita mengkampanyekan Green Wakaf ini sama-sama. Jadi saya sih optimis dengan kita saat ini baru fase awal banget gitu ya memperkenalkan, tapi saya optimis Green Wakaf ini bisa menjadi game changer ya di dunia perwakafan dan juga membuka banyak peluang untuk hal-hal strategis lainnya insya Allah. Oke, baik. Jadi kalau dalam waktu dekat ini tuh masih ke ini ya Mbak, masih ke sosialisasi dulu gitu untuk meningkatkan literasi masyarakat begitu ya. Dan ya kita doakan sama-sama ya teman-teman, semoga proyek ini bisa dimudahkan gitu ya, bisa berjalan lancar insya Allah. Oke, kita nyerempet sedikit nih Mbak kepada visi Wasit ya. Wasit kan visinya sebagai pusat pengkajian wakaf strategis. Nah, apakah dari proyek Green Wakaf ini ada peluang riset jangka panjangnya nggak Mbak? Mungkin kerjasama dengan lembaga pendidikan atau seperti apa? Ada banget teman-teman. Jadi mungkin tadi ya saya izin menambahkan sedikit tadi. Jadi memang saat ini kita di fase sedang membangun awareness gitu. Tapi itulah kenapa namanya kita gerakan. Jadi beriringan dengan kita membangun awareness, nanti insya Allah semoga sebelum akhir tahun ya kita udah ada campaign perdana untuk penanaman pohon. Jadi kita bisa langsung praktek tadi, teman-teman yang suka nanam bisa langsung dikirim bibit gitu ya, tanam di rumah, atau teman-teman yang nggak sempat nanam atau nggak punya lahan di rumah bisa ikut kontribusi dengan ikut dalam kampanye Green Wakaf. Nanti insya Allah akan diinformasikan lebih lanjut terkait dengan teknisnya. Nah, terkait sama potensi riset itu bisa banget teman-teman. Jadi memang begini, kita makanya dari awal untuk Green Wakaf sendiri kan memang kerjasama strategisnya antara lembaganya Ustadz Iqbal nih, namanya Yayasan Dana Wakaf Indonesia gitu ya. Nah, Wasit sendiri, Wakaf Center for Indonesian Development, ini memang lembaga think tank dan riset gitu ya. Nah, itulah kenapa sebenarnya ongoing nih saat ini ketika kita melakukan segala aktivitas di Green Wakaf ini, kita sudah mulai mencatat teman-teman aktivitasnya itu kita dokumentasikan. Untuk apa? Karena ini adalah bagian dari action research ya. Kalau teman-teman pernah mendengar action research, jadi ini peluang besar untuk kita melakukan action research, dan ini bisa banget teman-teman duplikasi di lokasi teman-teman berada. Jadi katakanlah nih ada Ifah di Sulawesi ya, Ifah ya. Nah,
Nah, jadi katakanlah Iva nanti kerjasama nih dengan teman-teman FOSE atau misalkan dengan kampusnya Iva gitu ya, bisa ada lahan di lokasi tersebut mau dikerjasamakan gitu ya, boleh banget. Terus nanti ditanamin. Nah, teman-teman bisa meriset apa yang teman-teman lakukan di situ. Jadi bisa bentuk case study gitu ya, bisa juga bentuknya action research gitu. Jadi pilot project di lokasi tersebut itu bisa banget gitu. Jadi intinya kita dari Green Wakaf ini open sekali ya. Tadi kerjasama dengan praktisi juga hayo gitu ya, dengan para stakeholders terkait, termasuk teman-teman periset dan akademisi gitu. Karena sebenarnya bisa juga teman-teman ini kan hari ini kampus nih kampus Merdeka Belajar gitu ya. Jadi ke depan ini kami di internal lagi mencoba membuat satu flow juga gitu ya, bagaimana agar Green Wakaf ini bisa bekerja sama dengan berbagai pihak termasuk kampus gitu. Jadi kampus ini kan teman-teman biasanya ini ya kampus Merdeka ini kan ada kurikulum yang memperkenankan teman-teman untuk semacam magang gitu ya, magang di lapangan gitu. Nah, teman-teman yang mungkin di areanya pertanian atau misalkan kalau yang di energi ya berarti di teman-teman teknik gitu ya, atau yang teman-teman di renewable energy gitu, bisa meriset sesuatu yang berhubungan dengan Green Wakaf ini gitu. Itu bisa banget. Jadi katakanlah teman-teman mau magang pun di tempatnya inisiator Green Wakaf, kantornya bisa juga gitu. Karena kita kan sekarang lagi ongoing juga mengembangkan teknologinya ya. Misalkan untuk gambaran teman-teman, Tamanu ini teman-teman kalau normal itu dia berbuah setelah 4 tahun gitu. Nah, sekarang lagi ongoing di riset, ada salah satu profesor dari UGM yang memang area risetnya ini Tamanu gitu ya. Jadi misalkan teman-teman ada yang mendengarkan sore hari ini background-nya pertanian gitu ya, saya mau riset juga dong tentang Tamanu, bisa nggak? Bisa. Jadi nanti kita bisa sambungkan kepada profesor yang meriset di area tersebut gitu. Atau teman-teman yang mungkin teknik ya, atau ya teman-teman teknik gitu ya, bagaimana sih cara mengolahnya dari crude oilnya nanti biar bisa jadi minyak yang bisa dipakai. Itu kan butuh teknologi juga gitu. Saat ini dari tim sedang ada riset bagaimana agar bisa menghasilkan minyak gitu ya, atau bahan bakar dengan teknologi enzim gitu. Itu kan juga butuh riset. Jadi sangat open sekali untuk riset dan multi disiplin ya teman-teman gitu. Jadi nggak harus ekonomi, nggak harus background-nya wakaf gitu, tapi bisa banget teman-teman dari berbagai bidang studi gitu. Oke, Gadit. Jadi untuk gerakan Green Wakaf ini sangat open ya untuk kerjasama riset, baik itu dengan institusi ya dan stakeholders lain. Apalagi tadi kalau ada kemungkinan untuk dijajaki dalam program Kampus Merdeka, itu bakal ini banget sih Mbak, bakal sangat menarik sekali gitu bagi para mahasiswa gitu. Oke. Dan juga tadi sudah sempat di-mention juga ada beberapa ongoing riset yang multidisiplin gitu ya terkait dengan Green Wakaf. Oke, nah ini pertanyaan selanjutnya nih Mbak. Untuk Green Wakaf sendiri dalam waktu dekat itu apakah ada program-program yang akan dijalankan seperti itu dalam waktu dekat? Iya, insya Allah yang paling dekat sih teman-teman, kita kalau program ini ya, insya Allah setiap bulan itu kita ada program Q&A. Jadi misalkan teman-teman mau dapat update terkini terkait dengan Green Wakaf, ada yang ingin ditanyakan, bisa join di program rutin kita setiap bulan sekali di program Q&A Green Wakaf. Terus kita juga setiap bulan rencananya akan ada webinar rutin ya. Ini sifatnya open kolaborasi. Jadi kemarin kita kerjasama dengan teman-teman ILEC Energy, ini salah satu komunitas dari penerima beasiswa LPDP Mata Garuda. Bahasan kita tentang Indonesia Mandiri Energi gitu. Jadi kita bahas tentang energi. Nah, beberapa waktu lalu kita juga ngadain sharing session kerjasama dengan teman-teman Green Generation ya, foundernya Green Generation, sharing tentang climate change gitu. Terus rutin, jadi intinya kita ada webinar rutin juga yang teman-teman bisa ikutin. Nah, untuk yang
campaign ya, insya Allah kita saat ini tadi saya sampaikan sebelum akhir tahun ya, semoga nanti sudah bisa mulai, jadi teman-teman bisa langsung ikut kontribusi tadi either mau menanam sendiri atau mau menanam di tempat yang sudah disediakan gitu ya. Nanti skemanya seperti apa teman-teman bisa cek di Instagramnya Green Wakaf ya nanti untuk update-nya, insya Allah gitu Ika. Oke, jadi setiap bulan akan ada Q&A ya dan juga webinar kolaborasi, dan nanti insya Allah di akhir tahun ada campaign ya untuk Project Green Wakaf ini, dan insya Allah akan diupdate gitu ya di Instagram Green Wakaf Official. Oke, saya juga sangat menunggu nih Mbak terkait dengan campaignnya, dan teman-teman jangan lupa untuk stay tune di Instagramnya Green Wakaf Official. Oke, Mbak Lisa, ini kita udah di akhir diskusi kita sore ini. Mungkin dari Mbak Lisa ada closing statement yang ingin disampaikan untuk teman-teman pendengar? Baik, terima kasih. Mungkin untuk ini ya, menutup sesi sharing dan diskusi terkait dengan Green Wakaf ini, teman-teman. Jadi kita di Green Wakaf ini memang gerakan yang orientasi kita gini. Jadi kalau ada efek ekonomi yang bisa dihasilkan dari Green Wakaf ini ya, tadi bisa dihitung lah secara keekonomiannya gitu. Tapi salah satu hal mendasar yang kita campaign di Green Wakaf ini adalah kita berbuat sesuatu untuk memperbaiki bumi kita bersama ini gitu. Dan kalau bagi kita yang muslim sebenarnya motivasinya lebih mendalam lagi teman-teman gitu ya, bahwa ajakan untuk memperbaiki bumi dan ajakan untuk menanam pohon ini ada mas-mas hadisnya gitu ya, yang kalau bagi kita feedback ataupun apa yang kita harapkan bukan sekedar ekonomi ataupun hasil yang tadi yang bisa diperhitungkan gitu ya secara materi. Itu bagi kita di gerakan Green Wakaf ini sifatnya bonus gitu ya, tapi lebih mendalam lagi bagi kita yang muslim, kita ingin turut berkontribusi untuk melakukan sesuatu yang kita bisa gitu. Jadi sifatnya di Green Wakaf ini teman-teman bisa ikut berkontribusi sesuai dengan posisi ataupun kompetensi teman-teman gitu. Mau yang suka riset bisa ikut riset gitu ya, yang punya dana bisa ikut dana gitu, yang suka nanam pohon bisa ikut nanam pohon gitu ya, yang at least belum bisa semuanya bisa ikut mengkampanyekan Green Wakaf. Jadi bisa sharing ke teman-temannya terkait Green Wakaf gitu ya. Apa aja sih Green Wakaf, bisa ikut memperkenalkan ke circle terdekat kita terkait dengan Green Wakaf gitu. Jadi bisa kita segera mengambil peran gitu ya untuk turut mengkampanyekan Green Wakaf ini gitu. Mungkin itu saja Iva. Oke, baik, Masya Allah. Jadi iya ya, tadi betul banget kata Mbak Lisa. Jadi gerakan Green Wakaf ini tuh butuh kontribusi juga dari kita semua ya, karena ini bukan hanya agenda satu atau dua pihak saja, tapi juga agenda bersama begitu ya, sehingga butuh dukungan dari berbagai pihak. Dan tujuannya tadi supaya kita bisa menjawab permasalahan global sekarang, yaitu isu perubahan iklim dan juga ketersediaan energi. Baik, terima kasih banyak Mbak Lisa atas waktunya dan juga sharing-sharingnya yang sangat insightful sore ini. Ya, semoga proyek Green Wakaf-nya juga bisa berjalan lancar sesuai dengan goals-nya ya di masa yang akan datang, seperti itu. Juga terima kasih kepada teman-teman pendengar yang setia mendengarkan podcast kita kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di Wakaf Podcast episode selanjutnya. Wakaf Podcast, kebaikan wakaf untuk peradaban madani. Terima kasih dan salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.